Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawsil a'zam Syekh Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, wa ila hadrati silsilati jamil kutub wa jamil asanad wa silsilati daralul khairat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Ila hadrati ruhi Ustadz Sunardi Sujani wa usulihi wa furuhi annallaha yu'li darajatihi fil jannah wa yanfa'una min barakatihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Di malam hari ini saat mengganti beliau Bapak Kiai yang tidak bisa hadir, saya tidak akan mengaji kitab Ihya Ulumuddin, tapi akan sedikit membahas tentang masalah fikih tentang bab kurban. Yang pertama, yang biasanya sering menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana hukumnya kulit kurban jika diberikan kepada penjaga yang menjadi pengkulit kurban atau tukang nguliti kurban. Di sini para ulama telah membahas di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i dikatakan walil mudhahi ay bijildi udhiyatihi aw yang tafi walakin laysa lahu ayyabi'ahu aw lil jazzar ujrata dzabhihi. Boleh kita itu memberikan kulit kurban atau kepala kurban kepada tukang jahat, akan tetapi harus dengan niat sedekah. Andaikan diniati upah atau diniati untuk dijual, maka tidak sah kurbannya. Li'anna dzalika naqsu minal udhiyah yufsiduha. Karena kalau misalnya ada bagian yang dijual, maka dianggap sebagai naqsun minal udhiyah, mengurangi bagian daripada timbangan kurban. Sebagaimana Kanjeng Nabi telah mengatakan bahwasanya man ba'a li jildal udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa orang yang menjual kulit kurbannya, maka dia tidak dianggap telah berkorban. Kemudian yang berikutnya adalah masalah yang berhubungan dengan akikah dan kurban. Ini dua hal ini. Ada kadang-kadang Pak, kalau misalnya kita punya anak itu dalam kandungan sudah kita kasih nama bagaimana? Seperti itu. Atau kalau ada anak dalam kandungan itu apakah disunahkan untuk diakekoi? Mengakekoi anak itu disunahkan, yaitu ba'dan nafkhiruh, setelah adanya tiupan roh. Artinya kalau sudah 4 bulan ke atas boleh diakekoi, asalkan ada alamatul hayah, tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau belum ada alamatul hayah, misalnya baru 2 bulan 3 bulan, maka tidak disunahkan untuk mengakekoi anak tersebut. Begitu juga memberi nama.
di dalam kitab Qurratul Ain Bifatawa Ismail ibn Zain dikatakan ma qaulukum fi hamilin matat wa qad balagha hamluha tis'ata asyurin wa tis'ata ayyamin fal yusanya janinuha wa yu'aqu anhu aula. Di masyarakat itu sering menjadi pertanyaan, Pak, kalau ada bayi meninggal dunia dalam kandungan umurnya 9 bulan atau sudah nafru, apakah disunnahkan untuk memberi nama? Orang Jawa biasanya ngasih namanya dengan nama kelahirannya. Legi, Pon, Paing, biasa begitu biasanya. Kalau di tempatnya saya begitu. Nah, apakah disunnahkan? Dikatakan al-jawab haitsu annal hamil al-madhkurah matat hamilan wa dufina janinuha ma'ha fala tusannu tasmiyatun lil janin wala aikaku anhu wa tasmiyatu innama tusannu fi haqqil maulud ai alladhi wulida walau kharaja maitan li ajli annahu yub'atsu yaumal qiyamah fayunada bismihi wa kadzalikal aqiqah la tusannu illa 'anil maulud amma madama fi batni ummihi wa mata fi batniha wa dufina ma'ha fala tusannu lahu tasmiyatun wala aqiqatun wallahu a'lam. Andaikan jenengan kok pun kadung mengakekoi ketika bayinya dalam kandungan, kemudian ternyata meninggal dunia sebelum dilahirkan, maka akikoh tadi hukumnya menjadi sedekah biasa. Tapi artinya kalau misalnya anaknya kok sampai gede, berarti akikohnya dianggap sah. Paham ya? Jadi misalnya jenengan mengakekoi anaknya baru 7 bulan dalam kandungan, badhe akekoi ternyata nggak sampai melahirkan, 8 bulan meninggal, maka akikoh tadi menjadi sedekah biasa. Tapi kalau sampai melahirkan, sampai dewasa, maka itu dianggap akikoh yang sah nih. Kemudian kalau ada orang punya anak, anaknya dikasih nama dengan nama-nama malaikat, misalnya Mikail, Jibril, Israfil, Israel. Anak-anak Masya Allah lucu. Lah bagaimana hukumnya? Di dalam kitab Al-Iqna fi hali al-fat mi Abi Syuja' dikatakan wa yusannu ayyusin asmahu li khabarin. Disunnahkan bagi kita memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Kenapa? Besok di hari kiamat orang itu akan dipanggil namanya dan nama bapaknya. Namanya dan nama bapaknya. Masya Allah. Wa afdalul asma' Abdullah wa Abdurrahman. Dikatakan wa tukrahul asma' al-qabiha kasyihab wa syaitan wa himar wa ma yutator ya rubi nafsi binafyihi adatan kabarokata wa najihin wala tukrahu atasmiyatu bi asma'il malaikah wal anbiya. Kalau wingi enten sing tanglet Pak, itu kok enten santri Al Muayyad namanya Jibril. Boleh enggak kira-kira itu? Di dalam kitab Al-Iqna dikatakan wala tukrahu atasmiyatu bi asma'il malaikah wal anbiya. Boten dimakruhaken maringi nami anak dengan nama malaikat atau dengan nama yaitu nabi. Misalnya punya anak kasih namanya nama Musa, Ismail, Israel boleh. Anak jenengan kasih nama Israel, boleh napa-napa. Kasih nama anaknya dengan nama misalnya Ridwan, ini kan penjaga surga. Israel misalnya. Betul napa-napa? Dan itu tidak makruh. Yang makruh niku kalau memberi nama dengan nama yaitu yang jelek. Contohnya syaiton. Waduh. Ada dengan nama himar, jelek. Dengan nama himar niku kan keledai. Enggak nganu, makruh hukumnya. Apakah haram? Enggak sampai haram, makruh. Yang haram itu kalau namanya misalnya dengan nama yang sama dengan Allah. Misalnya namanya siapa? Namanya Allah, haram hukumnya. Namanya siapa? Nama anak saya namanya
Malikul Mulki, Tuhan di atas Tuhan, haram hukumnya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ngasih nama yang seperti itu. Kemudian biasanya di kampung-kampung itu ada orang yang belum akikoh, tapi dia juga pengen kurban. Misalnya ada orang punya sapi itu kan 7 orang. Sedangkan akikoh itu untuk 2, monggo Kiai Ahmad monggo, Masya Allah. Akikoh itu kan 2, akikoh 2 laki-laki, kalau dia kurban 1, maka boleh enggak satu sapi itu untuk 7 nama tapi berbeda tujuan, yang 1 untuk kurban, yang 2 untuk akikoh. Nah, menurut Imam Syihabuddin Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan misalnya begini, Pak, saya ini mau ngasih sapi saya, blek, pun yang 6 tak niati kurban, saya anak. Yang 1 enggak tak niati sedekah, boleh enggak? Boleh. Dan sapinya tersebut itu tetap dianggap sebagai sapi kurban, paham ya? Walaupun yang 1 tadi tidak diniati kurban. Artinya sah atau tidak sah? Kalau pertanyaannya sah atau tidak sah, seperti itu. Walau zabaha baqaratan aw badanatan an sam'atin aw asab'ati auladin jaza wa kadza law ishtaraka fiha jama'atun sawa'un arada kulluhum al-aqiqa am ba'duhum dzalika wa ba'duhum al-lahma kama marra fil udhiyati ila akhirih, afadahu Muhammad Romli. Jadi betul napa-napa, bahkan ngeten, Pak, saya ini istrinya itu lahir langsung 2 laki-laki, 3 laki-laki wis. Langsung lahir 3 laki-laki, berarti kan butuh 6. Beli 1 sapi, Pak, ini yang 6 akikoh, 1 laki-laki 2, berarti 6. Lah, yang 1 tak niati sedekah biasa, boleh enggak? Ya juzu kama marofil udhiyah, boleh, betul napa-napa, paham nggih? Betul napa-napa. Nah, kemudian dikatakan di dalam kitab ini, Pak, misalnya ya Pak ya, saya itu tidak kuat beli unta, tidak kuat beli sapi dan kerbau, tidak kuat beli kambing. Pak, misalnya saya kurban dengan yang lain, boleh enggak? Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu yakfi fil udhiyati iraqatud dami walau min dujajatin wa iwazza kama qalahul maidani wa kana syekhuna ya'murul faqir bi taqalludihi wa yuqisu 'ala al udhiyatil aqiqata wa yaqulu liman wulida mauludun aqqa biddiyakati ala madhhab Ibni Abbas. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kok dereng mampu tumbas onta, sapi, kerbau atau kambing, maka dianjurkan oleh Imam Abdullah bin Abbas tetap kurban. Walau min dujajah, walaupun nyembelih ayam jago diniati kurban, maka menurut Sayyid Abdullah bin Abbas dihukumi sah sebagai bentuk latihan kurban. Paham ya? Jadi ampun ngantos mungkin tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah kok enggak kurban sama sekali, tetap kurban. Pokoknya tetap kurban. Wa bidika, ada yang menggunakan dikoh, anu sini apa jenenge mentok. Atau ada yang menggunakan iwazza, ada yang menggunakan kelinci juga ada, betul napa-napa. Sing penting diusahakan jangan sampai momen bulan kurban ini kita tidak berkorban sama sekali. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan masyarakat itu adalah, Pak, kalau misalnya kita pengen kurban tapi pakai hewan betina itu boleh nggak ya Pak ya? Di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab sudah kami nukil, far'un yasihul tadhiyatu bizakari wa bil unsa bil ijma'. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab bahwa keputusan para ulama tidak ada khilaf mengatakan diperbolehkan kurban menggunakan sapi jantan atau sapi betina.
kambing jantan atau kambing betina. Mboten napa-napa. Wa fil afdal minhuma khilafun as-sahih alladhi nasu 'alaihi Syafi'i wa fil Buaiti wa bihi qata katsiruna anna dzakara afdal minal unsa. Pak, tapi menurut ulama mazhab itu lebih mulia mana? Lebih utama mana? Kurban pakai hewan jantan atau betina? Lah, ini ulama berbeda pendapat. Kita sampaikan. Apakah lebih utama jantan atau betina? Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam pendapatnya Imam Al-Buaiti dalam kitab Al-Buaiti dikatakan bahwasanya anna dzakara afdalu minal unsa. Hewan jantan lebih afdal daripada hewan betina. Wali Syafi'i nassun akharu annal unsa afdalu. Wa min ashab man qala laisa muradu tafdilal unsa fit tadhiyah wa inna ma arada tafdilaha fi jazaa'i shayti idza arada taqwimaha li ikhrajit ta'am. Jadi menurut pendapat yang lain bahwa hewan betina lebih utama daripada jantan. Tapi kalau kita membaca tekstual di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini, di mana As-Shahih mengatakan laki-laki lebih utama daripada hewan betina, berarti lebih utama menurut kalau kurban menggunakan hewan jantan. Tapi kemudian dibantah oleh ashabnya madzhab Syafi'i. Ashab itu apa? Murid-muridnya Imam Syafi'i. Oh, mboten ngoten. Menurut kami, dulu guru kami Imam Syafi'i itu maksudnya adalah menurut beliau hewan jantan lebih banyak dagingnya daripada betina. Makanya khilafnya antara pendapat Syafi'i itu adalah masalah pokoknya nak dagingi sing kathah sing pundi lah niku sing luwih afdol. Paham nggih? Jadi pokoknya sing afdol niku adalah kurban dengan jumlah daging paling banyak. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu ya, ada sapi Pak, harganya 75 juta rupiah. Masya Allah, mahal sekali. Kok bisa mahal? Karena kata pemilik sapi ini kalau hari Senin dan Kamis nggak mau makan. Puasa. Jadi sapi ini kalau Senin Kamis puasa, nggak mau makan. Makanya terus dibeli sama Pak Cahyo namanya. Kita nggak nyebut namanya Pak Cahyo pun kadung. Dibeli sama beliau, dibawa ke Al-Mu'ayyad, disembelih Pak. Masya Allah, tasih urip, masih lama hidupnya. Disembelih itu masih bertahan lama hidupnya. Nah ini gila Pak, sapi mawon nak gelem poso, hidupnya dimuliakan oleh Allah. Nah ini sapi sing poso dulu regane larang. Makanya jenengan nggih seneng-seneng puasa. Pak, dulu kalau Pak Mustain pas Ramadan jelaskan zakat pakai uang boleh apa tidak? Boleh menurut Imam Hanafi. Nah, sekarang boleh nggak ya kurban pakai uang gitu? Nah, ini kami nukil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 5 halaman 107 bahwasanya hal yakumu ghairul udhiyati minas shadaqati maqamaha. Apakah diperbolehkan berkurban menggunakan selain hewan kurban tapi diganti dengan apa yang kedudukannya seharga kurban, uang misalnya? Dijawabnya la yakumu ghairul udhiyati minas shadaqati maqamaha hatta law tasaddaqa insanun bi syatin hayyatin au bikimatiha fi ayyamin nahri lam yakun dzalika mughniyan lahu anil udhiyah. Dikatakan tidak dianggap sah berkurban menggunakan selain hewan kurban, tidak sah. Misalnya kurbannya diganti dengan membagikan uang seharga hewan kurban, maka menurut jumhurnya para ulama, jumhur itu apa? Kesepakatan, obligasi, agreement daripada para ulama, hukumnya tidak dianggap sah. Jadi nggak boleh. Jadi kalau dulu zakat ada khilaf. Kalau zakat itu Syafi'i, Hambali, Maliki nggak boleh, Hanafi boleh. Kalau yang korban ini kami mencari memang tidak diperbolehkan. Kemudian permasalahan berikutnya yang sering menjadi soal dari masyarakat itu adalah yaitu
Bagaimana hukumnya berkorban untuk keluarganya yang masih hidup dan telah meninggal dunia? Ngeten Pak, ngeten nggih. Kurban niki adalah al ibadah allati tahtaju bihan niyah. Kurban itu adalah ibadah yang membutuhkan niat. Karena membutuhkan niat, dulu 2,5 tahun yang lalu ketika kula mulai ngaji di Masjid Agung, kula aturaken syaratnya niat ada 7. Yang salah satunya adalah ayyakuna musliman. Syaratnya harus beragama Islam. Ngoten. Jadi harus dirinya, ya harus dirinya himself, harus dirinya sendiri, nggak boleh kemudian diwakilkan. Makanya kalau jenengan mengorbankan, misalnya jenengan, wah saya ngefans sama misalnya Kiai Haji Muhtarom, wis pokoknya ini kurban tak atasnamakan beliau, nggak bilang-bilang, nggak boleh, nggak boleh karena kurban ini butuh niat. Paham nggih Pak nggih? Lah mafhum mukhalafnya bagaimana? Kalau ada orang non muslim dia berkorban, maka apakah kita terima? Diterima saja. Kenapa? Karena kalau kita mengutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj atau di dalam kitab yaitu Hasyiah Syarwani Ibnu Qasim Al-Abbadi dan kitab-kitab yang lain, hukumnya akan menjadi sedekah biasa. Lah sedekah ini takhfiful azab, akan meringankan siksanya kelak di dalam alam kubur. Paham nggih Pak nggih? Tetap diterima mawon, disembelih menjadi sedekah biasa. Paham? Nah, kalau misalnya ada orang meninggal, pengen kita kurbankan, bapak kita meninggal nih. Wah, aku tak kurban ke bapakku pripun. Nah, niki tenggene kitab Mughnil Muhtaj dipun ngendikaken wala tadhiyata an mayyitin lam yusi biha. Niki kaidah pertama, tidak boleh berkorban untuk orang yang meninggal sedangkan ketika meninggal tidak pernah berwasiat tolong aku nanti kalau mati kurbankan. Pendapat pertama, liqaulihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a fa in awsa biha jazail anqal wa qaddamna anna idza dhuha an ghairi yajibu alai atasadduq bi jamiha. Waqila tasihut tathiyatu an mayyiti wa illa yusibiha li annaha darbun minas shadaqah. Pak, kula tetep pengin pokoknya pengin. Kula pengin ngurbanke bapak ibu kula sing pun sedo walaupun enggak wasiat pripun. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini diambil oleh Imam Ishaq As-Sayroz, Al-Imam Muhammad ibn Ishaq As-Sarraj An-Naisaburi. Muhammad ibn Ishaq As-Sarraj An-Naisaburi, begitu juga diambil oleh pendapat oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan andaikan ada orang berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia walaupun tidak pernah wasiat, kurbannya dianggap sah. Tapi dorbun minas sodaqah, maka mendapatkan bagian pahala daripada sodaqah. Paham nggih Pak nggih? Jadi mboten napa-napa lakoni, mboten napa-napa pun. Niki Masjid Agung kula anggap bolo dhewe, nggih bolo dhewe wis entuk kabeh semono. Khusus jenengan tok angsal mboten napa nggih. Jadi ngoten niku. Karena memang ada pendapat dari Imam Muhammad ibn Ishaq As-Sarraj An-Naisaburi. Memang hukumnya boleh ngoten nggih. Niki mbok nganu, nek kali masyarakat niku ngeten lho. Misalnya boleh enggak boleh selama pendapatnya sama-sama sahih, boleh. Niku prinsip kula ngoten. Nggih. Boleh enggak boleh kalau sama-sama hadisnya sahih, ambil yang boleh. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki yang menjadi problematika panitia kurban. Ngapunten nggih. Panitia kurban niku biasane teng pundi-pundi namung menerima penyembelihan daging kurban. Teng pundi-pundi ngoten. Lah ini bahaya. Kalau kita mengacu di dalam kitab I'anatut Thalibin, wala tasihu al-wakalatu illa bi ijabin wa huwa ma yush'iru bi ridal muwakkili alladhi yasihu mubasharatuhu al-muwakkala fihi fit tasarrufi ka wakaltuka fi kada aw habattuka ilaika aw anabtuka aw aqamtuka maqami. Masyaallah.
Nak jenengan sebagai panitia itu hanya menerima penyembelihan. Jenengan hanya boleh nyembelih, nggak boleh bagi. Kalau pengen bagi izin dulu sama yang punya. Nak teng pondok Al Muayyad, nah niki, niku sing badhe kurban dipun paringi kertas sak lembar, ditulisi Kop Yayasan Lembaga Pendidikan Agama Islam Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkubutan Surakarta. Dengan ini saya yang bertanda tangan nama Muhammad, alamat di sini menyerahkan dan mewakilkan penyembelihan dan pembagian hewan kurban kepada panitia yang ada di Pondok Pesantren Al Muayyad. Nah, nak ngeten Pak, jenengan jadi panitia boleh nyembelih dan boleh membagi terserah panjenengan. Yang penting sesuai dengan jalur-jalur yang dibenarkan. Paham Pak nggih? Niki. Mak ampun ngeten niki mboten sah tanglet melih. Pak, kalau misalnya kambingnya kita ambil sekian, kita masak dulu boleh enggak? Mboten sah tanglet melih. Karena kalau sudah sesuai diserahkan pembagiannya, ampun. Kalau sebagai ketua panitia, ambil 5 kilo sini 5 kilo. 5 kilo bagian saya. Mustain, mohon kasihkan ke ibu-ibu di dapur, tolong masak untuk yang bolangi kira-kira begitu. Nah ini yang dimasak milik siapa? Milik kula yang dimasak. Tidak dosa hukumnya. Kenapa? Sudah milik saya. Beda kalau misalnya belum mendapatkan hak untuk membagi, kemudian jenengan membagi, hukumnya nggak boleh. Harus izin dulu Bu, nyuwun ngapunten nggih. Niki sing 5 kilo badhe kula pendet, kula sedekahke mungkin dimasak asal mboten. Lah niki harus izin dulu. Panitia harus jeli. Panitia harus jeli niki. Tenggene kita bajuri dipun ngendikaken wala tajibu al-udhiyatu illa bin nadri aw haqiqatan aw hukman fal awwalu ka qauli ta'ala anna udhiya bihadhihi wasani ka qauli ja'altu hadhi udhiyatun fal ja'alu bi manzilatin nadri bal mata qala hadhi udhiyatun syarat wajibatan. Pak, itu kok nganu ya Pak ya. Ada beberapa kiai-kiai Pak niku nak pun ngendika, iki hewan kurbanku kok jadi nadar ya Pak ya? Kok jadi nadar? Beberapa kiai ngoten. Karena memang saat itu nyuwun ngapunten. Nabi Ibrahim niku ngendika, "Lau kana li ibnun ladbahanna fi sabilillah." Andaikan aku punya anak, akan aku sembelih dalam rangka bukti cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim enggak mengatakan, andaikan aku punya anak, aku bernadar, akan aku sembelih. Enggak. Cukup katakan aku akan menyembelih. Lah itu sudah dianggap nadar. Makanya beberapa kiai sebagaimana di dalam kitab Al-Bajuri itu ketika mengatakan, "Pak, ini kurbanku," otomatis nadar. Kalau nadar tidak boleh dimakan oleh sang pengkurban. Paham nggih Pak nggih? Cuman setahu saya Pondok Al Muayyad, Pondok Al Muayyad niku ngagem pendapat Imam Al-Auza'i, Al-Azra'i yang selama dia tidak mengatakan saya bernadar, maka itu hanya insya, tidak sampai khobar. Paham ya Pak nggih? Jadi ada enggak Pak Mustalo kata nadarnya belum nadar? Ada. Imam Al-Azra'i atau Imam Al-Auza'i ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Paham ya Pak nggih? Jadi makanya teng Al Muayyad itu tetap sing kurban dibagi 1/3 di Al Muayyad begitu, karena pakai pendapat itu. Tapi enten nggih Kiai Al Muayyad sing blas mboten purun nggih enten nggih monggo. Enten Kiai Al Muayyad beberapa kiainya itu tidak memakan karena dianggap itu sudah kurban. Nggih monggo, memang ada pendapat yang seperti itu. Ini ranah khilafi ya, ranah perbedaan pendapat di antara para ulama ngeten. Kemudian Imam Al-Azra'i ya. Pak, ya apa sih kalau bulan Idul Fitri bulan Dzulhijjah itu kan bulan dianjurkan kita nikah ya Pak ya. Misalnya nggih, saya tak nyembelih sapi, tak niati kurban. Nggih. Tapi tak nggih nyuguhi tamu mantenan pripun niku Pak? Niki hemat. Teori hemat pripun niku? Nggih, ngapunten, nak bloko suta nggih mboten sah. Karena kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Enggak boleh matang. Matang boleh sedikit. Lah Pak, kalau dibagikan ke tamu nikahan kan mateng pripun?
tak kasih solusi. Solusinya nak sampun disembelih ngek jenengan niatkan pun ke sapi kurban ini tak sembelih sedaya bagian kurbane tak pak sedekahke teng anak kula sing nikah. Paham napa mboten? Semua bagian sapinya tak sedekahke kepada anak saya yang nikah. Secara fikih, Pak, boleh membagi kurban hanya kepada satu orang. Paham nggih, Pak? Boleh membagi kurban kepada satu orang sajalah. Jadi kalau sudah tak bagikan kepada anak saya yang nikah tadi, kan dimasak. Lah, masakannya itu bukan lagi bagian kurban, tapi hak milik daging dia yang disedekahkan kepada masyarakat umum. Niki solusi. Paham nggih, Pak nggih? Dalile pundi? Tenggene kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili wa ajazal Hanabilatu ihda al-kafir min udhiyati tatawwu. Ammal wajibatu fala yajuzu ida'ul kafiri minha syai'an amma nakluha ila baladin aw ila angqal wa tu wasyafiyatu kal malikiyah yajuzu nakluha ila aqul min masafatil qasri min mana baladil ladzi fihi mal. Niki kaya kok mboten nyambung. Illa lukman ay fa inna la tasaddaqu bi bal yusanu law akluha wal jam'u laysa biqaydin bal yakfi fi husulil fadilati aklu luqmatin wahidatin wa ibratu Syekh Al-Khatib illa luqmatin au luqmataini au luqman. Tenggene kitab Kifayatul Akhyar. Nah niki memindah daging kurban itu tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah cukup. Namun cukup mboten napa-napa. Satu kecamatan kok ketok wis blendingan sedaya mboten napa-napa. Wah, sak kecamatan Pasar Kliwon wis blendingan kabeh. Kewarken mutah-mutah sampean dahar daging kurban nggih pun jenengan pindah ke kota yang lain mboten napa-napa. Walaupun di sini ada pendapat dari mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki tidak lebih dari satu masafatul qasri diutamakan. Misalnya kurbannya di Masjid Agung Kota Surakarta, pembagiannya tidak lebih dari 89 kleru, 81,6 km. Paham nggih Pak nggih? Ini anjuran. Jadi nak bagi kurban itu diutamakan dalam kota dulu, jangan luar kota dulu. Pak, itu kan ada proposal. Pripun proposalnya kita terima enggak Pak? Kalau kita terima pripun Pak? Boleh saja. Misalnya proposalnya dari Wonogiri mboten apa-apa. Tapi utamakan warga setempat dulu. Nak pun blendingan jenengan beto teng Wonogiri mboten napa Pak, apa perlu kita cek ke sana? Dikatakan nahnu nahkum bidzawahir. Dalam teori usul fikih kita itu menghukumi sesuatu secara dohir. Nah dohir yang ngendika di sana ada yang membutuhkan, kita boleh percaya. Paham Pak nggih? Seperti itu nggih. Sami kalih niki bismillah. Sami kalian jenengan sholat Masjid Agung, jenengan berpendapat bismillah itu wajib karena madzhabnya Syafi'i misalnya nggih. Ternyata imamnya nggak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Pak, itu kan kalau nggak pakai bismillah kan menurut madzhab Syafi'i nggak sah. Lah bagaimana? Di dalam kitab Kifayatur Rohib dikatakan oleh Syekh Bafadl jenengan boleh menggunakan teori husnudzon. Karena antara takbir dan hamdalah ada jeda, jenengan boleh husnudzon. Mungkin tadi imamnya baca pelan-pelan. Paham napa mboten niki? Paham nggih? Boleh. Pak, apakah harus tanya? Lah, dalam teori usul fikih tidak harus tanya. Pak, kalau tanya boleh enggak? Boleh. Tapi kalau ternyata enggak membaca bismillah bener, jenengan wajib qodho. Nah, ini gitu, Pak. Wajib ngulang lagi, ya ada. Makanya mboten usah tanglet, nggih. Nah, tanglet malah susah mungkin nggih. Mboten usah tanglet pun. Nah, niki bismillahirrahmanirrahim. Mboten salah Pak nggih, bermakmum kepada imam yang enggak pakai bismillah, kecuali kalau dia memang bismillahnya pelan-pelan mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak, kalau ada sapi, kerbau, kambing kena penyakit PMK pripun ya Pak ya? Penyakit mulut dan kuku. Nah, kula aturaken wonten i'anatul talibin dipun ngendikaken, wonten kitab Tausyih ala Ibnu Qasim dipun ngendikaken, intine ngeten. Penyakit apapun di dalam hewan kalau sampai mengurangi bagian hewannya, maka hewan tersebut menjadi batal hukum kurbannya. Paham ya Pak nggih? Tapi nak mboten naksul lahm sama sekali, tidak mengurangi bagian daging, sah. Misalnya, Pak, sapinya kok kena penyakit PMK, kayaknya kena penyakit PMK. Disembelih, setelah disembelih kira-kira menurut dokter ada nggak daging yang harus dibuang? Oh nggak ada, ya sudah halal. Paham ya Pak nggih? Tapi kalau ada daging yang harus dibuang, tidak boleh. Makanya nak pun disembelih sapi ini pun Pak nggih. Umpami kok mboten enten dokter rawuh mboten sah diundang. Kok doktere rawuh kakean komentar ini enggak boleh dimakan lho, malah mboten sah bikin kurbannya. Paham nggih Pak nggih? Semendel-mendel mawon wis. Dokter nanti datanya agak akhir kira-kira gitu. Apakah kita wajib undang dokter? Enggak harus. Dalam teori fikih tidak harus. Tapi kalau dokter sudah datang dan memberikan komentar harus ada bagian daging yang dibuang, maka kurbannya tidak. Paham ya Pak nggih? Dokternya jangan jadi panitia penyanu nguliti, dokternya dadi nganu mawon, dadi sekretaris panitia mawon nggih. Jadi bendahara panitia mawon nggih, sang melok nguliti. Mungkin malah komentar susah. Dulu ketika di PCNU saya ditanya tentang corona. Kalau kambing, sapi kena corona sah nama mboten dikorbankan. Kalau menurut dokter, saat itu kita konsultasi dokternya mengatakan kalau sudah disembelih, andaikan sapi kena corona, maka sapi tidak ada corona. Jadi corona bersama dengan matinya hewan tersebut. Paham nggih Pak nggih? Misalnya sapi disembelih ngek, sapinya kena corona nih, ngek meninggal sapinya, mati sapinya. Kemudian karena sapinya mati, kemudian coronanya hilang dan semua dagingnya boleh dimakan, maka kurbannya dianggap sah. Paham Pak nggih? Makanya kalau wonten kitab dipun ngendikaken ada 5 hewan yang tidak boleh dikorbankan. 1 arja, ajfa, naksul laham. Ya, yang pertama adalah yaitu hewan yang pincang. Pincang yang bagaimana yang tidak boleh dikorbankan? Di dalam kitab Bajuri, nak hewan tersebut diken pelayu kali hewan sing sehat kok sakit ngejar, oh berarti hewan tersebut itu boleh dikorbankan. Tapi kalau hewan tersebut belias, mboten saged mlaku belas, nggak bisa jalan belas karena pincang, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Paham nggih Pak nggih? Yang kedua adalah tidak boleh buta. Kenapa? Kalau padosi teng kitab mboten kepethuk. Tapi kalau husnudon mungkin saja begini, karena hewan ini akan kita naiki masuk surga, maka nggak boleh buta. Kalau buta takutnya kleru mlebu neraka. Kira-kira begitu. Niki mboten tentang kitab nggih, mboten tentang kitab. Itu perkiraan mawon. Yang berikutnya terlalu kurus, nggak boleh. Yang berikutnya ada bagian daging atau yang bisa dimakan tapi terpotong, nggak boleh. Telinganya sobek sampai hilang bagian dagingnya, nggak boleh. Dobitnya apa? Lukmah, sakpuluhan. Ada daging sakpuluhan sing hilang, nasi tidak nggih mboten napa-napa. Tapi nak sampai sakpuluhan, oh mboten saged. Jadi makanya kalau ada telinganya hiu kambing kok sobek tok lho nggih, tapi mboten sampai lepas, sah kurbannya. Paham ya Pak nggih? Misalnya torpedonya hewan itu hilang. Paham torpedo mboten? Torpedo paham? Paham torpedo? Torpedo sing dienggo selfie ini kalau biasanya itu. Mas-mas sing selfie, wah bangga. Bagaimana itu kalau torpedonya hilang? Karena torpedo bisa disate, maka bisa dimakan. Karena bisa dimakan, maka tidak boleh hilang. Sama buntutnya hilang ya nggak sah, karena buntut ini bisa disop. Tapi kalau yang hilang tanduknya sah mboten? Sah. Kenapa? Karena belum ada teknologi yang bisa menjadikan yaitu sate tanduk mboten nggih. Makanya sah. Sungune ilang mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Terakhir kula badhe matur tentang arisan kurban. Pak,
kalau arisan kurban bagaimana hukumnya? Di dalam kitab Hasyiah Qulyubi far'un al-jumu'atul masyhuratu bainan nisa bi an ta'khuda imra'atun min kulli wahidatin min jama'atin min hunna qadran muayyanan fi kulli jumu'atin aw syahrin wa tadfa'uhu li wahidatin ba'da wahidatin ila akhirihinna ja'aqulahul waliyul iraqi. Menurut Imam Al-Iraqi, hukum arisan itu boleh, termasuk arisan kurban, mboten napa-napa. Wis dikocok lululuk plek sing medal sinten? Oh Pak Umar, berarti ini kurbannya Pak Umar tahun ini nggih. Boleh mboten napa-napa. Kalau misalnya yang dilaksanakan di SMA, di SMP pripun niku? Iuran 30.000 kemudian nanti disembelih atas nama sekolah bagaimana? Menurut Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj hukumnya boleh, tapi tan'aqid bis shadaqatin nafilah. Kalau satu sapi di atas namakan sak SMA, kalau satu kambing di atas namakan sak SMP, maka hukumnya menjadi sedekah bisa. Paham nggih? Lah solusinya pripun Pak Mustain? Solusinya atau saran saya niatkan untuk guru. Jadi jenengan iuran 30.000 niatnya untuk guru. Lah, penaan guru nih Pak, di mana-mana guru tuh harus dimuliakan kok penaan ini. Guru tuh harus dimuliakan pun toh. Jenengan misalnya punya uang 100 juta untuk bayar satu ayat itu nggak cukup bareng. Ilmu itu mahal, ngoten. Makanya di Timur Tengah itu kalau kita pengen ngaji kepada ulama, cek, Syekh, tolong ajari anakku membaca surat Ar-Rahman, tak kasih 400 juta. Terlalu banyak ini. Oh, berarti syahnya kedonyan. Karena menilai ilmu bisa dibeli dengan harta, nggak bisa. Seberapa besar pun jenengan punya uang tidak bisa membeli kemuliaan ilmu walau ayah. Nah niki Pak. Lah pripun? Pun di atas namakan guru, anak jenengan kalau mensodakoi gurunya, tenggene kitab Tarsyidin akan dilipat gandakan pahalanya 900.000 kali malahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak disembeli atas nama saya SMA, dia ganjaran ini tunggal. Tapi nak di atas namakan guru 900.000 kali. Cuman ada catatan. Kalau misalnya iuran tersebut itu atas nama SMA, tidak boleh dalam tanda kutip haram di atas namakan oknum guru-guru tertentu. Nggak boleh. Harus izin ke seluruh stakeholder, seluruh warga SMA tersebut. Paham Pak nggih? Jadi ampun ngantos, wah Masjid Agung asal sumbangan saking Pak Kapolres, apa kambing, wah nggak ada namanya, ada atas nama saya saja, nggak bisa. Kalau kambing itu diambil dari kasnya Kapolres Solo, maka harus atas nama seluruh keluarga besar Polresta Solo. Paham Pak? Tapi kalau itu diambil dari kantongnya Pak Bapak Kepala Kapolresta, maka pahalanya tergantung. Kalau beliau mengatasnamakan dirinya ya dirinya. Kalau tidak mau diatasnamakan dirinya, boleh atas nama orang lain asalkan dapat izin dari beliau. Paham Pak nggih? Niki hati-hati loh nggih. Niki Masjid Agung biasanya kathah kiriman-kiriman. Al-Mu'ayyad juga banyak kiriman-kiriman. Kalau tak kena hati-hati, jangan langsung atas nama siapa, harus izin dulu. Jangan-jangan beliau ngasihkan sapinya di sini memang diniati kurban satu orang tok. Pak, bagaimana kalau kurbannya satu orang tok? Nggih mboten napa-napa. Satu kurban yang 6 sedekah jadinya. Jadi tidak sembarangan terus wah nggak ada namanya atas nama saya. Oh nggak bisa seperti itu. Itu hukumnya syarikah. Pencurian di dalam Islam. Insya Allah saya melihat wajahnya di sini wajahnya ahli surga semuanya insya Allah. Wajahnya orang-orang yang ahli kurban insya Allah. Ya niki gak kita kurbani kelinci, nggih. Tetapi kurban ayam jago mboten napa-napa kangge latihan kurban. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafun shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.